Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliani selaku moderator sekaligus presentator pertama pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Yuliani, Citra, Seliliansah, Salma Hairunisa, Rivaldi, Agus Dermawan, dan Sri Kamratia Bara. Dalam era informasi yang terus berkembang, persaingan yang ketat harus dihadapi perusahaan semakin dituntut untuk melakukan proses operasional secara efisien dan efektif. Untuk membantu para manajer dalam pengambilan keputusan sehingga dapat mempertahankan eksistensinya di dunia bisnis. Dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses operasional, perusahaan seperti pembelian, penjualan, produksi, pemasaran, pencatatan akuntansi, dan aktivitas operasional lainnya, diperlukan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu agar keputusan yang dibuat dapat sesuai dengan sistem informasi yang diterapkan pada perusahaan. Adapun jaringan dalam sistem pembelian meliputi 1. Prosedur permintaan pembelian. 2. Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. 3. Prosedur pemesanan pembelian barang. 4. Prosedur penerimaan barang. 5. Prosedur pencatatan utang. 6. Prosedur distribusi pembayaran. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Fungsi dari manajemen persediaan di antaranya perencanaan persediaan yang menentukan kebutuhan material untuk memenuhi rencana produksi yang telah disusun. Selanjutnya, pengendalian persediaan dalam menentukan tingkat persediaan yang sesuai, di mana pemesanan harus dilakukan kembali, persediaan pengamanan, pendataan tingkat dan kondisi persediaan, dilakukan analisis sistem yang sedang berjalan saat ini, yaitu pada fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi pembelian dan persediaan pada PT XYZ, yaitu bagian purchasing, bagian logistik, dan bagian accounting. Sedangkan untuk dokumen yang digunakan dibagi menjadi dokumen internal yang terdiri dari purchase request, order, nota penjualan, surat jalan, bukti pembayaran, dan dokumen eksternal berupa surat jalan. Adapun proses bisnis yang berjalan dengan letak permasalahan yang terjadi tergambar dalam PowerPoint di bawah ini. Jadi proses bisnis yang sedang berjalan dimulai pada bagian penjualan, melakukan permintaan sesuai dengan pesanan dari customer dengan memberikan request kepada bagian pembelian. Kemudian bagian pembelian akan melakukan pengecekan terhadap stok barang yang diminta. Bagian penjualan, apakah barang tersedia di gudang atau tidak. Jika barang yang diminta tersedia, maka bagian pembelian akan mengkonfirmasi terkait ketersediaan barang sehingga bagian penjualan
dapat mengeluarkan nota penjualan, supaya bagian gudang dapat mengeluarkan barang dan membuat surat jalan kepada bagian ekspedisi dan dapat mengirimkan barang tersebut ke customer. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya di slide sebelumnya. Baik, di slide kali ini kita akan membahas perihal sistem berjalan dan rekrutmen sistem yang diusulkan. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah masalah sistem berjalan. Masalah sistem berjalan di sini ada 4 nomor ya. Yang pertama adalah proses pembelian pada perusahaan dilakukan berdasarkan adanya permintaan pesanan yang diterima dari bagian sales. Lalu yang kedua, perusahaan tidak memiliki laporan penilaian untuk supplier yang dapat digunakan untuk analisis supplier. Yang ketiga, perusahaan tidak melakukan pencatatan terhadap barang yang diterima dari supplier. Dan yang terakhir adalah perusahaan tidak melakukan stok opname. Poin kedua adalah rekrutmen sistem yang diusulkan. Ada 4 poin juga. Yang pertama adalah proses pembelian persediaan seharusnya berdasarkan permintaan dari bagian logistik akan stok persediaan barang di gudang dengan membuat permintaan pembelian. Yang kedua, penyediaan laporan penilaian supplier daftar penawaran harga dari analisis supplier. Yang ketiga, membuat bukti penerimaan barang. Dan yang terakhir adalah perusahaan melakukan stok opname. Nah, lalu di slide selanjutnya kita akan membahas deskripsi proses pembelian dan persediaan di slide sebelumnya. PT XYZ dapat digambarkan pada alur case diagram berikut. Yang pertama adalah bagian logistik. Bagian logistik di sini memiliki banyak peran ya. Ada 12. Yang pertama adalah menata ruang, kedua membuat syarat permintaan pembelian barang, ketiga membuat form pengeluaran barang, keempat membuat tanda terima barang, lalu selanjutnya membuat syarat jalan, yang keenam membuat bukti terima barang retur, yang ketujuh membuat kartu stok opnam, kedelapan mencetak laporan penerimaan barang, kesembilan mencetak laporan permintaan pembelian, kesepuluh mencetak laporan stok opnam, lalu selanjutnya mencetak laporan penerimaan barang retur, dan yang terakhir adalah mencetak laporan pengeluaran barang retur. Lalu ada bagian purchasing. Yang di sini ada 8 poin. Pertama, mendata supplier, kedua membuat surat permintaan penawaran harga, ketiga membuat purchase order, yang keempat membuat syarat permintaan pembayaran, yang kelima membuat form penilaian supplier, yang keenam membuat form retur barang, lalu selanjutnya mencetak laporan retur, dan yang terakhir mencetak laporan pembelian. Dan yang ketiga adalah bagian accounting. Pertama adalah membuat bukti pembayaran, lalu kedua mencetak laporan utang usaha, dan ketiga mencetak laporan pengeluaran kas, keempat mencetak laporan jurnal pembelian, dan yang terakhir adalah membuat laporan jurnal pembayaran utang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain user interface, proses, sistem informasi, pembelian, dan persediaan pada PT XYZ. Nah, bisa kita lihat dari kedua gambar ini merupakan sebuah bentuk tampilan aplikasi yang mana untuk menampung data barang atau produk yang dijual oleh perusahaan. Nah, dengan disertakan apa? Dengan sertakan perhitungan EOP-nya. Nah, yang mana itu berfungsi untuk menjaga jumlah stok barang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, terus selanjutnya ini itu kedua gambar tampilan aplikasi yang mana menampung data-data dari supplier yang dimiliki oleh perusahaan. Dan juga tersedia poin untuk penilaian terhadap supplier agar manajer perusahaan dapat mengetahui kinerja dan kualitas dari supplier yang dimiliki untuk dapat membantu manajer dalam mengambil sebuah keputusan terkait kontrak kerjasama antara perusahaan dengan supplier itu sendiri. Baik, mungkin itu cukup dari saya. Selanjutnya.
Baik, di slide berikutnya di sini ada form permintaan pembelian barang dan form permintaan penawaran harga. Pada form permintaan pembelian barang ini digunakan oleh staf pembelian sebagai panduan pemesanan barang yang diperlukan, dan barang yang dipesan merupakan barang dengan kondisi stoknya sudah mendekati ROP. Lalu untuk form permintaan penawaran harga ini digunakan oleh staf pembelian barang untuk melihat penawaran harga dan beberapa supplier yang menjual barang atau produk yang dibutuhkan untuk dilakukan perbandingan harga jual dan beberapa supplier. Untuk slide selanjutnya ada form penawaran harga dan form pemesan dan Untuk slide selanjutnya, di sini ada form penawaran harga dan form pemesanan barang. Untuk form penawaran harga ini digunakan untuk menyimpan data penawaran harga dari beberapa supplier untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh manajer dan staf bagian pembelian dalam menentukan supplier untuk menentukan pemesanan barang. Untuk form pemesanan barang digunakan sebagai bukti pembelian barang kepada supplier. Baik, selanjutnya ada form penerimaan barang dan form pembayaran. Nah, untuk form penerimaan barang ini digunakan sebagai bukti tanda terima kasih barang dari supplier oleh bagian gudang. Lalu, untuk form pembayaran digunakan oleh bagian finance atau keuangan sebagai alat pembayaran kepada supplier atas barang yang telah dipesan perusahaan dan telah diterima oleh staf gudang. Lalu yang terakhir ada stock of name. Nah, stock of name ini berfungsi di bagian gudang untuk memberikan laporan terkait kondisi jumlah barang yang ada di gudang saat ini. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis kondisi perusahaan terkait dengan kelemahan yang terjadi pada pengendalian internal pembelian dan persediaan, perlu adanya dukungan sistem informasi akuntansi pembelian dan persediaan untuk memudahkan pihak-pihak perusahaan, baik karyawan maupun manajer, dalam mengontrol dokumen maupun proses bisnis yang berjalan. Persediaan bahan baku merupakan sumber daya perusahaan yang dapat memberikan nilai ekonomis bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan persediaan diperlukan untuk memenuhi rencana produksi dan untuk menentukan kapan pemesanan harus dilakukan kembali. Persediaan pengamanan dapat dilakukan dengan perhitungan ROP atau Reader Point. Lalu, melalui rancangan sistem informasi akuntansi, pembelian dan persediaan diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan sistem pengendalian internal yang baik dan dapat membantu perusahaan dalam mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi serta dapat menjaga kelancaran operasional perusahaan. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan dapat lebih efektif dalam menjalankan proses bisnis, mengontrol persediaan barang, dan analisis terhadap supplier. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.